Shalom anak-anak Miss semua, apa kabar hari ini? Harapan Miss kabarnya semua sehat luar biasa ya. Nah, hari ini sudah pada siap untuk belajar kan? Nah, anak-anak ibu semua, jangan lupa untuk sarapan ya, supaya lebih semangat lagi belajarnya hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita atau sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing ya, dan di rumah masing-masing, karena kita lagi belajar jarak jauh. Jadi kita boleh berdoa masing-masing di dalam hati masing-masing. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Miss semua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dari tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Sekarang ambil bukumu dan alat tulismu, letakkan di atas meja serta buka bukumu tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Ikuti Miss ya nak. Di sekitar kita banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Nah, anak-anak Miss semua pernah melihat petugas pemadam kebakaran tidak? Nah, petugas pemadam kebakaran adalah salah satu pekerjaan yang membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Nah, di slide ini terdapat teks tentang Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Nah, teks ini terdapat di buku kalian juga ya, ada di buku tema 7. Kalian boleh menjeda video ini lalu membaca teks ini di dalam hati kalian masing-masing. Boleh juga direkam, kirimkan ke Miss bahwasanya kalian sudah membaca teks Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Anak-anak Miss semua, jangan karena kita belajar jarak jauh jadi kalian bermalas-malasan. Dimanapun kita belajar, baik di sekolah maupun di rumah, kita harus benar-benar serius untuk belajar ya. Anak-anak Miss semua boleh menjeda video ini lalu membaca teksnya, atau boleh juga melanjutkan video ini dan membaca teksnya melalui buku tema kalian masing-masing. Nah, tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Nah, jawaban paragraf pertama, pemadam kebakaran bertaruh nyawa saat bertugas. Paragraf kedua, perjuangan Pak Subandi. Paragraf 3, pemimpin yang sangat peduli pada anak buahnya. Paragraf 4, pengalaman Pak Suhanda. Paragraf kelima, Pak Suhada yang selalu bersyukur. Paragraf 6, perjuangan Pak Suhada menjadi pemadam kebakaran. Nah, dari setiap paragraf ini kita bisa belajar bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap anak buahnya. Ya, seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya, harus merangkul anak buahnya. Jangan malah membeda-bedakan antara pemimpin dan anggota. Di sini kita juga belajar bahwa Pak Suhada selalu bersyukur. Kita pun sebagai anak didik atau sebagai pendidik, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa bersekolah, kita harus bersyukur karena kita masih bisa makan. Walaupun kita nggak makan enak setiap hari, yang penting kita masih bisa merasakan yang namanya makan.
dibandingkan dengan teman-teman kita di luar sana yang masih sangat membutuhkan pakaian, makanan, bahkan jangankan untuk pendidikan, untuk makan saja mereka susah, sulit. Nah, kita sebagai anak-anak yang bersekolah di metodis harus bersyukur karena orang tua kita masih mampu menyekolahkan kita di sekolah ternama, ya nak. Kita harus tetap bersyukur, jangan ada yang mengeluh, jangan ada yang bersungut-sungut. Miss, aku datang ke sekolah jajanku hanya 2.000. Miss, aku datang ke sekolah nggak dikasih jajan. Nah, kita harus tetap bersyukur. Walaupun nggak dikasih uang jajan, yang penting kita makan dari rumah. Jadi kita nggak lapar sampai di sekolah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Apa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran? Nah, petugas pemadam kebakaran berani dalam melaksanakan tugas, selalu menolong sesama. Mereka selalu cepat untuk datang ketika diperlukan, ya nak. Mereka benar-benar berani dalam melaksanakan tugasnya. Nah, nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Selalu berdoa sebelum melaksanakan tugas dan bersyukur setelah melaksanakan tugas. Nah, ketiga, nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Menolong orang lain yang terkena musibah kebakaran. Keempat, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Yang pertama, menghormati pemeluk agama lain. Nah, mereka tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan, membantu tetangga yang membutuhkan, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, itulah jawaban dari keempat pertanyaan ini. Kalian boleh mencatatnya di buku catatan maupun latihan kalian. Oke. Seorang pemimpin mengemban amanat untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah lagu daerah dari Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Gundul-gundul Pak Cul. Nah, kalian boleh melihat YouTube bagaimana cara menyanyinya. Gundul-gundul pacul, cul gelelengan. Nah, kalian boleh lihat dari YouTube ya nak, lirik lagu Gundul-gundul Pacul. Nah, di situ kalian boleh pelajari karena kalau Miss yang menyanyikan atau Miss yang memberikan contoh lagunya mungkin masih akan ada yang salah-salah pengucapan atau salah nada. Jadi daripada salah nada, kalian boleh cek di YouTube bagaimana cara menyanyikannya dan kalian boleh menghafal lagu Gundul-gundul Pacul ini. Nah, pertanyaannya, apa judul lagu tersebut? Gundul-gundul Pacul. Dari daerah mana asal lagu tersebut? Gundul-gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Nada dasar lagu Gundul-gundul Pacul adalah Do, C. Do ke C. Apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Tempo lagu Gundul-gundul Pacul adalah 4/4 moderato. Apa arti tanda tempo tersebut? Arti tanda tempo Gundul-gundul Pacul adalah lagu Gundul-gundul Pacul dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, ayo bernyanyi. Berlatihlah menyanyikan lagu Gundul-gundul Pacul. Berlatihlah terus dan mengulang-ulanginya hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Perhatikan pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami pendengar. Nyanyikan lagu Gundul-gundul Pacul dengan nada dasar yang berbeda. Rasakan mana yang lebih nyaman bagimu untuk menyanyikannya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menghafal lagu Gundul-gundul Pacul. Perhatikan lirik lagunya, buka YouTube kalian, cek YouTube kalian bagaimana cara menyanyikannya. Lalu nanti kalau sudah selesai, kalian boleh memvideokan diri kalian ketika menyanyikan lagu ini, lalu kirimkan ke WA pribadi Miss. Oke, info. Nah, kalian boleh membaca info ini di dalam hati kalian masing-masing ya nak. Boleh dibaca melalui slide ini atau video ini, dan boleh juga dibaca melalui buku kalian masing-masing. Oke, Miss anggap kalian sudah membacanya. Ada lagu termasuk jenis bertangga nada diatonis minor. Apa maksudnya?
tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. A, B, C, D, E, F, GIS, A. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke 7 nadanya 1, 7 ke 1 nadanya setengah, 1 ke 2 nadanya 1, 2 ke 3 nadanya 1, 3 ke 4 nadanya 1, 4 ke 5 nadanya setengah, 5 ke 6 nadanya 1. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6 lah, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 mi dan diakhiri nada 6 lah. Nah, secara umum lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Namun ada pula lagu bertangga nada minor yang gembira dan bersemangat, misalnya lagu Ayam dan Lapeh dan Bunggong Jeumpah. Bungong Jeumpah. Nah, ayo renungkan apakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu. Apakah itu sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Nah, anak-anak semua, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya, Nak. Jangan lupa juga untuk mengisi absensimu di kolom komentar. Untuk anak-anak semua, jangan sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan yang perlu kamu tanyakan kepada Miss ya. Jangan lupa untuk mencatat ulang jawaban-jawaban yang ada di slide ini di dalam bukumu. Baik anak-anak Miss semua, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar karena hari Senin kita akan ulangan harian dari tema 7 subtema 1. Baik anak-anak Miss semua, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Shalom.